Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Sekali peristiwa, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain pun menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di atas sebuah pilar. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Yesus pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau pun menjadi teduh sekali. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, saudara kasih, selamat sore semuanya. Bagaimana kabarnya? Bapak, Ibu, Saudara, saudara kasih, pada bacaan-bacaan pada hari ini kita semua diajak merenungkan mengenai badai kehidupan. Bagaimana diceritakan tadi, para murid bersama Yesus mengalami taufan, badai di tengah laut yang begitu dahsyat, begitu hebatnya, sehingga para murid sangat ketakutan. Dan kemudian diceritakan sesuatu yang sangat kontras, yaitu para rasul, para murid yang sangat ketakutan, bingung sana kemari bagaimana menghadapi badai itu, tetapi Yesus tidur dengan kedamaian dan tenangnya. Itu mau digambarkan betapa orang murid bingung sekali, takut sekali, Yesus tenang dan damai sekali tidur. Itu kan luar biasa. Bapak, Ibu, Saudara sekasih, kalau kita merenungkan bacaan itu, kita sudah bisa paham apa yang hendak disampaikan kepada kita. 1, 2, 3 hal sekarang menjadi jelas mengenai bacaan tadi. Bapak, Ibu, dalam hidup ini semua orang itu pasti pernah mengalami badai, dan suatu ketika juga akan mengalami badai itu lagi. Yang sekarang kita alami, seluruh dunia baru mengalami bencana pandemi COVID-19 ini. Ini menjadi badai gelombang bagi seluruh dunia. Semua orang pada cemas, khawatir karena corona ini memporak-porandakan segala-galanya, mengacaukan semuanya, mulai dari tatanan ekonomi, sosial, budaya, sampai dengan yang paling berat adalah ekonomi dan hidup manusia. Porak-poranda, badai yang begitu dahsyat untuk seluruh dunia ini dengan adanya corona. Dan kita juga tahu ada berbagai macam bencana dalam dunia ini, di bumi ini. Bencana itu kan berapa? Gempa bumi di Jogja yang besar tahun
2006 ya. 2006 kayak gue kan luar biasa bencana yang sangat besar, apalagi kita yang tinggal di Jogja ini sungguh mengerikan, menggetarkan dan mencemaskan, menakutkan sekali. Itu yang masalah Bapak Ibu dalam hidup keluarga, dalam hidup pribadi kita masing-masing, kita pun mengalami badai kehidupan itu yang intinya sampai mengancam diri kita, mengancam hidup kita, mengancam kedudukan kita, mengancam kekayaan kita, mengancam nama kita, dan seterusnya. Dan semua yang mengancam memakan kita itu membuat kita sangat ketakutan, dan kemudian kita tidak berdaya. Itulah badai kehidupan. Pasti semua akan mengalaminya. Hanya tinggal besar dan kecil. Yang kedua, Bapak Ibu, yang mau disampaikan di sini tadi, dalam berhadapan badai tadi, rata-rata 90% orang pasti ketakutan, cemas, gemetar, bingung, tidak tahu bagaimana harus menghadapi badai itu karena sungguh mengancam diri. Maka pesan yang mau disampaikan yang kedua ini adalah, pesannya adalah jangan takut. Pesannya adalah jangan takut, sebagaimana Yesus yang tidur dengan tenangnya di tengah badai tadi. Yang kedua ini Bapak Ibu, kita semua diajak jangan takut, jangan khawatir sebesar apapun badai yang mengancam kita, badai yang mengancam hidup kita. Pesannya adalah jangan takut. Nah, kenapa? Karena ketakutan itu akan mengalahkan kita sebelum bertanding. Bahkan ketika bertanding, kalau hati kita ini takut terus, kita pasti kalah. Kita tahu Bapak Ibu sudah menjadi pengetahuan umum dalam menghadapi pandemi ini. Pesan yang sering kita dengar adalah prokes, jaga kesehatan, dan jangan takut. Ketakutan itu menurunkan imunitas, kekebalan tubuh. Tetapi bukan hanya sekedar kekebalan tubuh Bapak Ibu, ketakutan tetapi menurunkan segala-galanya. Coba Bapak Ibu, kalau kita bertanding, ketika bertanding, entah pertandingan apapun, dan ketika kita sudah mulai mau kalah atau imbang, itu kita kemudian takut. Dan ketika kita mulai takut, maka segala-galanya menjadi kacau. Kalau saya main tenis, Bapak Ibu, kalau saya melihat musuhnya itu bagus, mulai agak kacau. Tapi saya sadar itu. Ya. Tapi kalau musuhnya nggak bagus, biasa tenang-tenang aja. Dan biasanya pengalaman kalau kita takut itu kemudian hanya bertahan, tidak bisa menyerang, kemudian pukulannya pun menjadi jelek, tidak karuan. Itu kalau pertandingan. Kalau pertandingan, maka ketika kita takut pasti akan menjadi kalah. Juga kalau kita mau ujian di sekolah, ujian, waduh, menghadapi dosennya atau gurunya killer, wah itu sudah takut gemetar, kemudian hilang semua pengetahuan hafalannya, hilang, tidak bisa mengingat, tidak bisa berpikir dengan baik karena ketakutan itu. Maka Bapak Ibu, ketakutan itu tidak hanya menurunkan imunitas, tetapi menghilangkan seluruh daya hidup kita. Dan kalau tidak hati-hati, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran yang terus menghinggapi kita sungguh-sungguh akan membinasakan diri kita dari dalam. Maka pesan Yesus dalam Injil kedatangannya berkali-kali mengatakan kepada kita, jangan takut terhadap apapun. Jangan takut, jangan khawatir, jangan cemas. Karena dari satu sisi itu akan menghilangkan daya
hidup kita, kekuatan kita. Kemudian kita sungguh-sungguh akan kalah, kita sungguh-sungguh akan binasa karena ketakutan itu. Maka Bapak Ibu, yang ketiga adalah, nah terus gimana supaya kita tidak takut? Nah itu yang penting. Bagaimana kita bisa tidak takut? Tidak ada jalan lain, ada dua yang paling utama, yaitu percaya kepada Tuhan. Jalannya di situ. Nah, pasrah kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan, pasrah kepada Tuhan itu kita yakin bahwa Tuhan akan menyelamatkan kita. Tuhan pasti akan menolong kita dari badai ancaman hidup ini. Itulah yang membuat kita tidak akan takut, tidak akan khawatir. Oleh sebab itu Bapak Ibu, dalam hidup ini moga-moga hidup kita itu ada rasa iman, percaya kepada Tuhan. Tuhan pasti menolong kita, akan menyelamatkan kita. Maka tidak perlu cemas, tidak perlu takut macam-macam. Tuhan yang mengatur segala-galanya. Dalam pergub yang lain sangat jelas bagaimana berkali-kali Yesus mengatakan, jangan cemas, jangan takut. Kamu itu tidak berkuasa terhadap satu uban yang tumbuh dalam rambut kita. Tetapi Allah itu mengerti segala-galanya dalam diri kita, mengerti jumlah rambut kita. Maka tidak perlu takut. Tuhan yang menolong, Tuhan yang menguasai, Tuhan yang menyelenggarakan segala-galanya. Yang dibutuhkan dari kita adalah percaya, pasrah pada penyelenggaraan. Itu yang paling dasar. Maka percaya dulu, pasrah dulu. Jangan takut, itu akan sedikit demi sedikit akan hilang kalau kita mau percaya. Karena kalau tidak percaya Bapak Ibu, kalau kita tidak punya iman, kepercayaan, kepasrahan itu, kekhawatiran, ketakutan itu banyak banget, menjadi paranoid kita. Nah, misalnya mau makan itu mau diracun, mungkin orang coronanya seperti pandemi itu, semua bisa paranoid. Mau kemana aja nggak berani, mau makan apa aja nggak berani, mau kontak dengan siapapun nggak berani. Sama sekali tidak punya iman, kepercayaan bahwa Tuhan menyelenggarakan segala-galanya. Nah, itu kalau orang sudah sangat tidak percaya kepada Tuhan, wis serangan dia berarti paranoid, menjadi ketakutan seperti. Maka satu adalah percaya, pasrah kepada Tuhan, itu yang paling mendasar. Tapi yang kedua, karena apa? Tidak cukup hanya pasrah dan percaya. Pasrah dan percaya itu membuat kita berani Bapak Ibu. Tetapi kalau keberanian itu kemudian menjadi keberanian yang ngawur, yang nekat, rapopo, ono corona ya rapopo mati, ya wis ben. Nah itu tidak baik. Kalau kemudian menjadi nekat seperti itu tidak baik, tidak wajar, tidak normal. Maka bagian yang kedua ini kita tetap berani, tidak takut, tapi kemudian juga tidak ekstrem, kemudian nekat berani. Maka yang kedua ini kita diharapkan berjuang, berusaha semaksimal mungkin, semaksimal mungkin. Kalau tadi kalau kita tidak takut kemudian berani nekat, itu bisa dikatakan kutuk marani sunduk atau mati konyol. Nah, itu yang pertama kalau kita hanya waton wani asal berani. Maka yang kedua ini penting Bapak Ibu supaya kita hidup sungguh-sungguh. Kita sudah dikarunia pikiran, sudah dikarunia hati, pemahaman, kekuatan dan macam-macam. Pakailah itu dalam menghadapi badai kehidupan ini. Kalau kita kemudian sakit, ya jangan diam aja, pasrah kepada Tuhan, kemudian berdoa dan berdoa tanpa ke dokter, tidak mau berusaha apa-apa. Nah, itu kemudian mati sungguh-sungguh, mati konyol. Nah, kalau kita kemudian punya masalah apapun, tidak mau berjuang, ya paton wani, ya tetap mati, tetap kalah dalam hidup ini. Maka yang kedua, kita tahu kalau kita akan menghadapi badai, kita tahu kita akan kalah, tidak apa-apa, kalah mati tidak apa-apa.
Yang penting satu percaya, yang kemudian yang kedua adalah berjuang dan berusaha semaksimal mungkin. Itulah yang akan membuat kita selamat hidup untuk selama-lamanya. Ada pepatah yang bagus Bapak Ibu dalam bahasa Latin supaya manusia itu hidup damai, yaitu pepatahnya si vis pacem para bellum. Itu bagus. Ada film John Wick yang judulnya seperti itu. Artinya apa? Si vis pacem para bellum. Artinya kalau kamu menginginkan damai, maka bersiaplah untuk perang. Ini pengen damai ya siap untuk perang. Ini awal orang siap perang, nah kita akan takut terus. Ini siap perang menghadapi musuh, siap perang siap menghadapi musuh, maka kita akan mempunyai kedamaian itu. Tetapi kalau kita kemudian tidak pernah mau mempersiapkan diri terhadap musuh, menghadapi musuh, hanya lari bersembunyi, lari kemana-mana bersembunyi, kita akan dikejar-kejar ketakutan terus dan tidak akan pernah damai. Maka kalau kita mau damai, siapkanlah peperangan, siapkanlah diri menghadapi musuh-musuh kita, menghadapi damai, termasuk menghadapi badai, termasuk menghadapi pandemi corona ini. Tetapi dengan penuh usaha, dengan penuh kebijaksanaan. Marilah Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih, moga-moga kita semua dapat mengatasi badai gelombang kehidupan yang sangat mungkin akan terjadi dalam hidup kita masing-masing, yaitu dengan penuh percaya kepada Tuhan dan dengan usaha perjuangan yang semaksimal mungkin. Amin.